Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah bergabung kembali bersama kami di Zoom webinar ini dalam acara International Seminar Sustainable Built Environment dengan tema Sustainable Finance for Net Zero Green Building Opportunity, Challenge, and Implementation. Bapak Ibu hadirin sekalian, tak hentinya kami memberitahukan bahwa acara internasional seminar ini merupakan bagian dari paralel event G20 yang diselenggarakan oleh Green Building Council Indonesia bekerja sama dengan Kementerian ESDM Republik Indonesia dan didukung oleh para sponsor yaitu PT Intiland Development Tbk, South Quarter, PT Wijaya Karya Persero, TBK PT Waskita Karya Persero Tbk, dan Bisnet Network. Dan serta juga kami informasikan acara ini juga merupakan salah satu rangkaian acara dari Better Climate Festival 2022 yang diselenggarakan oleh Green Building Council Indonesia yang rangkaian acara selanjutnya akan diselenggarakan pada November 2022. Dan ingin tahu acara seru lainnya? Pastikan Bapak Ibu bisa memfollow ataupun juga mengikuti sosial media kami di Instagram dan Telegram di @gbcindonesia atau dapat mengunjungi website kami di gbcindonesia.org. Baik, untuk sesi diskusi selanjutnya akan membahas tentang sustainable and affordable housing dan akan dipandu oleh moderator kami yang cantik jelita, Ibu Anggia Murni yang juga merupakan core founder dari GBC Indonesia. Dan langsung saja mari kita sambut Ibu Anggia Murni. Baik, terima kasih. Waduh, MC-nya ya, perkenalannya. Terima kasih banyak for the compliment. Tapi izinkan saya dulu menyapa hadirin semua yang baru bergabung pada Zoom webinar kita di siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anggia Murni. Saya juga merupakan salah satu dari core founder Green Building Council Indonesia. Bapak Ibu semua yang sahabat-sahabat yang bergabung di dalam Zoom webinar pada siang hari ini masih dalam acara International Seminar Sustainable Built Environment 2022 yang diadakan oleh Green Building Council Indonesia dengan tema Sustainable Finance for Net Zero Green Building, Opportunity, Challenge, dan Implementation. Pada siang hari ini, kita akan masuk ke sesi Sustainable Fund and Affordable Housing. Selama 1 jam ke depan, kita akan bersama narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya. Kita sangat beruntung sekali karena semua telah hadir di tempat yang sangat baik dan sehat ini. Dan juga kita ada satu lagi pembicara yang secara online ya. Di sini kita akan bahas mengenai peran-peran dari pengambil kebijakan, pengambil keputusan, stakeholder dalam working group sustainable and affordable housing. Kita kedatangan beberapa pembicara dalam sesi ini. Izinkan kami menyebutkan atau mengundang atau menyapa kepada Bapak R. Haryo Bekti Martoyudo. Terima kasih Bapak, siang hari ini sudah hadir. Izinkan saya menyampaikan saat ini Bapak Haryo Bekti menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak dari tanggal 22 Desember tahun 2020 hingga saat ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pemukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR. Pada siang yang berbahagia ini, kita juga kehadiran atau kita juga telah mengundang dan beliau juga sudah datang tepat waktu tadi, yaitu Bapak Arif Baginda Siregar. Khusus nih Arifnya pakai V ya, bukan pakai F ya. Betul-betul tadi saya tanya beliau, Pak jangan sampai saya salah sapa Pak. Arifnya pakai V. Oke, beliau saat ini menjabat sebagai Deputy Commissioner BP Tapera ya, atau kita sebut juga dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Oke, Pak
Arif Baginda Siregar pernah menjabat sebagai Head of Group Marketing and Director di Reliance Capital Management. Kemudian di sebelah kiri saya tepatnya saat ini telah hadir juga Bapak Ignes Kamalawarta. Terima kasih Pak Ignes telah hadir pada siang hari ini. Ada beberapa yang harus saya sebutkan profesi beliau saat ini yaitu sebagai advisor Presiden Office Sinar Maslen sampai saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dari Green Building Council Indonesia, Chair Supervisor Board dari Green Building Council Indonesia, kemudian Vice Chairman Real Estate Indonesia, dan Permanent Committee dari Kadin, PUPR, and Infrastructure in Housing. Last but not least, we also have Mr. Stephen Borenkamp. Is Stephen already joined with us? I would like to check it. Stephen already joined with us? Here, yes. It's fine. Yes? Oh, okay. Okay, good. Good afternoon Indonesia time, but then I think it's good morning in your time there. How are you there? I hope that everybody here is stay in a good, healthy condition. Allow me, sorry, boleh ternyata harus berbahasa Indonesia juga. Oke, untuk kita mempersingkat waktu dan kita akan mempersilahkan mendengarkan kepada Bapak R. Haryo Bekti Martoyudo untuk menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Haryo Bekti, kami persilahkan. For the next 10 minutes is your time for deliver your presentation. Silahkan Pak Haryo. Baik, terima kasih Bu, moderator, para narasumber yang saya hormati, dan para partisipan yang hadir secara online. Baik, saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan topik kita pada siang hari ini, dikaitkan dengan tugas kami di Kementerian PUPR yang menangani terkait dengan pembiayaan perumahan. Mungkin bisa slide berikutnya ya. Jadi kami saat ini sedang menyiapkan atau sedang mengembangkan bagaimana konsep green itu masuk ke dalam affordable housing. Ini yang tantangan yang cukup menarik gitu ya, karena biasanya green itu konotasinya agak mahal gitu ya. Dan kami sebagai tusinya menyiapkan fasilitas untuk masyarakat bisa memiliki rumah yang affordable bagi mereka. Mungkin lanjut ya slide berikutnya. Ini kami namakan programnya adalah Indonesia and Green and Affordable Housing Program. Jadi bisa disingkat sebagai IGA-HP dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saya melihat bahwa mungkin tadi di pagi juga kita mendengarkan ya bahwa sekarang ini hal-hal yang vital itu yang harus kita lindungi. Kalau IGA itu rusuk ya, itu kan melindungi bagian dalam. Jadi IGA ini memang melindungi kita semua, jadi melindungi hal-hal yang vital, ada jantung, paru dan seterusnya. Kemudian HP ini mobile phone ya Bapak Ibu sekalian. Setiap hari mungkin begitu buka mata itu yang pertama kali dilihat adalah HP. Sampai dengan kita mau tidur pun HP karena ada alarm di sana ya. Jadi intinya HP itu adalah hal yang setiap hari kita pakai, kita pegang dan kita jadikan sebagai instrumen gitu ya. Jadi ini kenapa kami namakan IGA-HP, jadi sesuatu yang memang harus melindungi dan masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, komponen IGA-HP ini sendiri Bapak Ibu sekalian, jadi kalau di sana dilihat ada terkait dengan tadi juga disampaikan di pagi hari bagaimana yang sudah green housing adaptation ya, bagaimana kita adaptasi terhadap green housing ini, kemudian bagaimana yang rumah-rumah baru dibangun baik oleh pengembang gitu ya, maupun juga lewat skema lainnya, dan juga yang dibangun secara swadaya, bagaimana kita memasukkan konsep tersebut. Kemudian dalam program ini kami juga
mengedepankan bagaimana Green Affordable Housing Finance. Jadi intinya memang kami di pembiayaan perumahan ingin mendapatkan nantinya ke depan bagaimana green financing itu bisa diperoleh, tentunya dengan underlying yang jelas ya, yang green sifatnya ya, bangunannya green. Dan ini kami tetap mengikuti agenda global ya, bahwa kita punya indikator ya dari sisi tadi bagaimana kita energi consumption-nya, kemudian terkait dengan penggunaan air dan juga greenhouse gases emission. Ini beberapa hal yang kami tetap mengikuti agenda global secara NDC yaitu 29%, tetapi kalau dengan support dari internasional tentunya itu bisa lebih tinggi lagi. Mungkin lanjut. Secara detail Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan komponen IGHP ini ada yang tadi ya, new build green housing dan existing sekarang yang ada. Kalau kita perhatikan dengan new build ini ada yang supply-nya dari para pengembang gitu ya, kemudian juga dari sisi financing-nya itu dari sisi green construction loan-nya, kemudian dari sisi equity, dari sisi loan-nya ini juga diharapkan bisa green, dan program yang ada saat ini hanya masih ada di demand side ya. Tadi ada beberapa program-program pembiayaan perumahan yang kami siapkan dan juga termasuk adanya tabungan perumahan rakyat TAPERA, nanti mungkin bisa lebih didetailkan. Kemudian bagaimana kalau kita green housing adaptation di sini juga terkait dengan yang sifatnya komunitas, kemudian yang sifatnya membangun sendiri. Ini juga saat ini sudah ada financingnya, tetapi belum secara optimal kita bisa memanfaatkan atau menerapkan konsep green ke dalam untuk mengadaptasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami set target sampai dengan 2050 karena kita juga targetnya kan di 2050 ya, net zero karbon tersebut ya. Jadi ada tahun ini di 2022, kemudian 2024, 2030 dan 2050 dengan target-targetnya sebagaimana yang ada di layar ya Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya target-target ini diselesaikan atau dicapai nantinya tentunya tidak dengan sendiri ya, perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Nah, untuk mencapai tadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bisa dilanjutkan milestone yang kami siapkan. Jadi dari mulai tahun ini di 2022 kami mencoba men-set target 50.000 unit itu menerapkan konsep green. Hanya saja bentuk greennya nanti juga kita bisa lihat apakah dari sisi perencanaannya saja atau mungkin dari sisi desainnya sudah memenuhi atau dari sisi yang lainnya. Nah, ini target kami. Kemudian di tahun 2024 itu ada 500.000, kemudian di tahun 2030 ada 1 juta dan diharapkan nanti di 2050 semua affordable housing yang dibantu oleh pemerintah itu bisa menerapkan konsep green secara utuh gitu ya. Dan ini tahapan-tahapannya. Mungkin bisa lanjut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak karena memang tidak bisa sendirian ya. Jadi di dalam konsep ini ada stakeholders, kemudian kami juga menyiapkan working group dan juga ada strategic partnership nantinya. Nah, di dalam stakeholders ini selain kami di national government, ada juga di local government karena yang menyiapkan perizinan dan seterusnya itu adalah mereka. Kemudian dari sisi masyarakatnya juga adalah masyarakat dari pemerintah daerah. Kemudian kami melibatkan juga stakeholders yang perlu dilibatkan adalah business entities, ya private sectors. Di sini kita hadir ya dari pengembang ya, kemudian nanti ada dari multilateral, kemudian ada juga dari pihak-pihak yang selama ini terlibat di dalam bangunan gedung hijau, certification, institusi yang memang menerbitkan BGH tersebut. Kemudian dari financial institution juga ada dan juga dari public community. Kemudian working group-nya di sini kami melibatkan beberapa entitas yang selama ini memang dekat dengan pembiayaan perumahan, termasuk juga kami melibatkan BGH dari PUPR dan juga dari Green Building Council Indonesia.
Untuk strategic partner, ini kami berharap adanya keterlibatan dari Asian Development Bank, JICA, dan World Bank. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana bentuknya, ya project structure-nya, intinya adalah bagaimana green financing itu bisa kita dapatkan sebenarnya ya. Tentunya di ujungnya harapannya adalah bisa dapat green bond dengan green mortgage tentunya dari sisi bangunannya juga sudah harus menerapkan green building. Nah, ini adalah struktur yang terlibat di dalamnya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya, dan kemudian juga lembaga sertifikasi dan juga lembaga-lembaga finansial yang bertindak di sisi primer, kemudian juga yang bertindak di sisi pembiayaan sekunder. Nah, secara umum ya Bapak Ibu sekalian, project structure seperti ini dari sisi IGHP project structure. Nah, kemudian bagaimana masuk ke dalam pembiayaannya, bisa dilanjutkan. Ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan blended financing-nya. Jadi untuk apa saja, bisa untuk tadi ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana nanti dari sisi construction-nya, bagaimana dari sisi project finance, karena bisa saja ini bentuknya dalam bentuk project finance, karena ada bentuk-bentuk skema-skema yang bisa kita kembangkan ya, PPP project. Kemudian juga dari sisi grant mungkin bisa juga kita dapatkan untuk advisory, misalnya untuk project development facility, apakah itu jadi insentif, kemudian juga cost dari certification. Ini juga penting karena kalau menerbitkan sertifikat mungkin murah, tetapi bagaimana itu keluarnya itu yang membutuhkan biaya gitu. Kalau selembar kertas mungkin gampang ya Pak, Bapak Ibu sekalian gitu kan. Tapi untuk ke arah sananya gitu ya. Ini hal-hal yang menurut saya Bapak Ibu sekalian perlu kita kedepankan. Jadi dari sisi tadi ya, bagaimana di sisi potensial partnersnya, dari situ ada multilateral, kemudian dari sisi bagaimana kita melaksanakannya ya. Mungkin sebagai penutup nih karena mungkin sudah hampir habis ya Bapak Ibu sekalian ya waktunya. Ada pilot project yang kami lakukan di Sumatera Selatan ya. Jadi ini bagaimana menerapkan prinsip green ini dengan paling tidak menyiapkan atau desainnya, pasif desainnya itu disiapkan dengan lebih baik sehingga itu bisa memenuhi beberapa indikator yang selama ini menjadi parameter ya untuk menerapkan green. Dan ini ke depan banyak pipeline project-nya yang sudah kami siapkan. Tentunya harapan kami adalah keterlibatan pihak-pihak yang memang punya expertise, punya experience itu untuk bisa ikut serta memberikan pengalaman dan juga memberikan expertise-nya bahwa affordable itu bisa juga menerapkan green. Itu Bu. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo Bekti. Saya terkesima tadi Pak, ternyata singkatan IGHP-nya banyak ya Pak. Jadi sebenarnya Stephen if you dare, actually the abbreviation of IGAHP is Indonesian Green and Affordable Housing Program. But then Pak Haryo Bekti with the philosophies, that the make it the word is become more meaningful for us, which is that IGA, it means like our rib that protect our inside the body, and HP actually whenever all the young generation until the old I don't want to tell old generation, senior generation, okay, that when they wake up they already open they check it the mobile phone. So the abbreviation here Indonesia Green and Affordable Housing Program is also as a meaningful ya. Oke, it's interesting sekali Bapak, sangat menarik sekali tentang rumah yang affordable ini. Artinya bahwa
konsep green, bangunan yang hemat air, hemat energi, kemudian material bangunannya juga green, itu tidak hanya untuk bangunan yang hanya di high end saja, tapi kita juga berharap bahwa konsep green ini bisa diterapkan di seluruh bangunan, yang namanya bahwa kita tidak mengejar kuantitasnya ya Pak, berarti ya, bukan hanya dari tempat Bapak penyediaan bangunan rumah ini hanya mengejar quantity, tapi quality-nya juga ikut ya. Semoga ini bisa terwujud karena kita juga ikut dengan programnya dari Green Building Council atau World Green Building, bahwa untuk 2030, 2050 baik existing building maupun new building semua sudah harus ikut di dalam. Kalau untuk di new building sudah mulai dari perencanaan, sementara dari existing building kita sudah mulai mereduce gitu ya. Oke, nggak bisa nih Pak kalau memang kita udah buat perencanaannya bagaimana agar affordable housing ini sustainable dan green, kalau kita tidak mendengarkan dari Bapak Arief Baginda Siregar yang mana beliau akan menjabarkan kepada kita semua how to achieve this. Is it possible or is only our dream? Oke, kepada Bapak Arief Baginda Siregar 10 menit ke depan kami persilahkan. Silahkan Pak. Terima kasih. Selamat siang Ibu moderator dan Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati dan juga teman-teman semua yang online. Jadi kalau pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Undangan untuk hadir di acara ini. Sebetulnya Tapera itu saya gunakan kesempatan ini tuh untuk mensosialisasikan dulu nih sebelum masuk ke wilayah sustainable funding di dalam pembangunan perumahan rakyat ya. Nah jadi izinkan Bu saya menerangkan sejenak bahwa BP Tapera itu memang menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 4 jadi 2016 gitu ya, di mana itu merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H, di mana negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya melalui perumahan kan gitu. Nah, tabungan perumahan rakyat kita ini, kita semua yang berpenghasilan di atas upah minimum itu berkewajiban untuk menjadi peserta. Pada saat ini awalnya baru PNS Bu. Nah nanti ke depannya terus kita akan mengembangkan sampai memang ada relaksasi di PP 25 untuk swasta baru bergabung 2027. Ya. Nah itulah tabungan-tabungan ini kita kumpulkan dengan asas gotong royong salah satunya untuk membantu teman-teman semua peserta Tapera yang mempunyai kemampuan mencicil yang rendah terhadap untuk membeli rumah. Gitu di situ dia. Nah jadi Tapera lebih ke demand side-nya. Di mana Tapera diawasi dalam beroperasinya diawasi oleh komite, di mana komite itu diketuai oleh Menteri PUPR. Makanya saya sama Pak Haryo tuh selalu dekat karena beliau sebagai regulator kita menjalankan apa yang kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh beliau. Nah, setelah itu juga karena keuangan, menyangkut keuangan, salah satu anggota komite ya Menteri Keuangan. Setelah itu karena menyangkut masalah tenaga kerja, jadi Menaker. Nah, karena kita merupakan institusi keuangan non-bank, kita juga diawasi oleh OJK. Dan salah satu komite independen juga ada. Ya yang dari pihak profesional. Jadi tujuannya Tapera sebetulnya menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan dan bersifat berkesinambungan. Nah ini dia. Jadi kita dalam pengelolaannya enggak serta-merta menggunakan itu habisin sekarang, enggak. Tetapi kita benar-benar melakukan itu dengan hati-hati sekali dan kebetulan cara operasinya, bisnis model maupun operating modelnya itu ditentukan di dalam undang-undang tersebut. Nah,
bagaimana kita men-serve, ya saya sebetulnya agak ini dengan MBR, teman-teman peserta gitu ya yang mempunyai penghasilan maksimum 8 juta itu dengan melalui urutan prioritas. Kita lihat dulu siapa yang lebih mendesak baru kita diberikan gitu kan. Misalnya ketersediaan dana let's say sekarang cuman untuk 100.000 tetapi permintaannya 200.000 kan, berarti kita harus menyusun ya gitu ya, kayak haji gitu. Jadi sehingga benar-benar ya semacam ada kuotanya. Itu dia. Di dalam kita pengelolaan dana tersebut kita mempunyai sumber pendanaan itu ada 4 Bu besarannya. Satu adalah tabungan peserta tersebut, ya kita yang kumpulkan setiap bulannya. Setelah itu ada tabungan pemerintah. Kebetulan tabungan pemerintah itu sudah dititipkan kepada kita untuk mengelola program FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Nah sekarang di market itu ada 2, jadi ada KPR-nya, KPR Tapera sama KPR Sejahtera dari FLPP, dari yang bersumber dari APBN. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tentunya ke peserta dan nomor peserta. Nah itu nomor 3 itu dari wakaf juga kita bisa dapat dana wakaf. Nah yang menarik lagi ada lagi teman-temannya Pak Haryo kasih kesempatan juga untuk mencari sumber dana lain. Makanya saya hadir di sini dengan gembira gitu ya, dan sangat. Yang waktu itu saya bicarakan sama Pak Iwan GBCI. Pak Iwan GBCI akhirnya kami menghadap ke Bapak Dirjen DJPI, Pak Heri TZ mengenai program ini, green building atau green housing. Nah itu kenapa kita menginginkan ini sukses berjalan, bukan saja untuk kepentingan lingkungan, tetapi kita juga mencoba mencari sumber dana lain yang bersifat CSR Green Fund gitu ya, dari luar. Dengan kata lain cheap fund lah yang dari luar gitu. Kalau Pak Haryo tadi mengatakan ada green bond. Kalau green bond biasanya kalau udah dikatakan green bond biasanya orang melihat alternate investment. Pada waktu alternate investment otomatis teman-teman semua yang di sana memakai topi investor. Jadi pada waktu dia memakai topi investor, dia melihat yield gitu ya, yieldnya berapa gitu. Nah tapi kalau di kita mencari dana benar-benar dana murah. Jadi sebangsa CSR atau Green Fund yang sehingga kita bisa pakai. Kenapa kita harus mencari dana murah? Karena manfaat Tapera itu atau FLPP itu berbunga untuk pemilikan rumah tuh berbunga cuma 5% Bu. Sepanjang tenor. Jadi kalau tenornya 30 tahun itu ya mereka bayar aja cicilan yang tetap selama 30 tahun. Itu juga kita mengadopsi skema pembiayaan tersebut dari tempatnya Pak Haryo. Dari sana nanti kita bersama-sama mengembangkan terus membantu mereka tentunya dengan gimana cicilan itu semakin rendah gitu ya dengan segala macam ya. Bentuk skema GPM, gradual payment mortgage, staircase ownership dan lain-lain, sewa beli dan lain-lain itu kita akan segera luncurkan. Tetapi yang penting dari sini adalah kami menyambut gembira apabila green certification ini sudah mulai bisa jalan untuk di perumahan yang dikatakan affordable housing tadi, kita bisa menggunakan ini sebagai modal kita mencari dana murah CSR fund dari luar negeri. Itu yang kita harapkan. Ya kan seharusnya kita mendapat insentif dong dari mereka. Kita masih kotor nih, oke kita bersihkan nih udara kita. Ya udah kasih dong gue insentif, gitu kan mestinya begitu jadi cara berpikirnya. Nah itulah yang kita harapkan sehingga teman-teman dari luar negeri bisa ngelihat oke, Indonesia punya komitmen
untuk menghijaukan bumi, membuat bumi menjadi tempat tinggal yang nyaman. Nah, itulah kita sangat mengharapkan gitu dari juga tempatnya Pak Haryo agar bisa menekan bahasanya bisa meregulate gitu teman-teman developer untuk menghasilkan affordable housing yang benar-benar bergreen sertifikat gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang kebetulan mendengar, mungkin ada yang dari developer, green affordable green house ini itu tidak perlu harus pakai solar cell, sebenarnya bisa dengan pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang baik, taman yang baik, sanitasi yang baik, waste management yang baik, pori-pori bumi itu udah menurut saya itu udah bagus sekali. Jadi jangan dipikir buat teman-teman developer yang kebetulan mendengarkan kami, mentang-mentang ada kata-kata green menjadi mahal, tidak. Tetapi itulah ya penyesuaian saja yang paling gampang dari desain, lingkungan dan lain-lain. Tolong itu dicamkan karena kita ingin sekali bumi Indonesia ini menjadi lebih indah. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau kita bicara tentang kehadiran Tapera sebagai demand side, kita mengharapkan agar adanya green certification di dalam affordable house ini. Sehingga kita juga bisa mengundang dana-dana murah jangka panjang dari luar negeri. Itu menjaga yang katakan sustainable growth di kita. Terima kasih. Wah, menarik sekali Pak. Jadi ternyata kita semua di sini memiliki tujuan sama, cita-cita mulia. Artinya bagaimana agar yang namanya green building itu bisa dipakai di semua lini kelas perumahan. Artinya juga kita can prove it to the world bahwa Indonesia is very serious that we would like to take a part in the global warming, climate change dan sebagainya, bahwa kita ingin juga menjadi bagian dari kegiatan atau gerakan yang ingin menghijaukan green dalam tanda kutip, bahwa kita juga tidak ingin memakai fosil terus menerus gitu ya, jadi kita akan memakai energi yang lebih terbarukan. Nah, Pak Arief Baginda Siregar, nggak usah jauh-jauh Pak kita ngomong developernya Pak. Jadi sosialisasi Bapak itu udah kita dengar dari awal gitu ya. Karena developernya juga hadir Pak di sini pada siang hari ini gitu ya. Jadi dengan sangat berbahagia kami memang bersahabat karena Pak Ignas sendiri adalah juga merupakan Chair Supervisor Board dari Green Building Council Indonesia. Tapi yang namanya sekali tepuk dua pulau terlampau ini Pak, karena Pak Ignas juga merupakan advisor Presiden Office Sinar Maslen sampai saat ini. Bagaimana nih Pak Ignas, sudah ada dua pembicara, Pak Haryo Bakti pembuat regulatornya, kemudian Pak Arief Baginda Siregar, kita akan mencari dana greennya. Sekarang kalau kita udah dapat dananya, maukah kita hand in hand semua sektor, semua stakeholder untuk bisa melaksanakan yang namanya Sustainable Fund and Affordable Housing. Silahkan 10 menit ke depan for your presentation. Baik, terima kasih Ibu Anggia dan para hadirin yang ada di Zoom dan Bapak-Bapak pembicara. Jadi saya akan bawakan paparan yang sesuai dengan diharapkan oleh pihak panitia. Bisa diklik ya. Bisa diklik. Next. Nah ini yang kita risaukan ini saya angkat dulu ya, bahwa global concern ini adalah bahwa sektor bangunan itu ternyata memakan 39% daripada emisi gitu ya. Jadi besar sekali dibandingkan dengan industri misalnya gitu ya. Sehingga mau tidak mau memang dunia akan makin panas gitu ya. Banyak kerusakan terjadi karena temperaturnya ini menjadi. Dari Paris Agreement menyatakan bahwa suhu bumi harus 1,5 derajat naiknya pada tahun 2050. Karena kalau enggak ini akan banyak disaster yang terjadi dan semua orang harus melakukan sesuatu gitu ya. Oke, kemudian berikutnya di next ya, green building ini punya 3 peran ya. Jadi pertama akan mengurangi energi, air dan material, resources akan dikurangi. Kemudian
environment effect juga akan dikurangi dari segi waste, site dan juga karbon gitu ya. Dan ketiga akan menjadi gedung yang sehat dan juga bangunan yang sehat dan juga menambah produktiviti. Ya, nah, apa sebenarnya developer gitu ya? Mungkin di halaman berikutnya di next adalah bahwa developer itu membangun bangunan perumahan ya yang underlying-nya adalah Green Building Certificate. Ya, approved by independent institution. Jadi jangan hanya mengatakan kita ini green tetapi tidak ada lembaga yang menjustifikasi gitu. Ini penting sekali karena dengan disertifikasi itu segi desain, segi pembangunan itu sudah dikontrol dan itu menjadi terbukti sesuatu yang sudah memang mengimplementasikan green secara sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian developer juga mengontribusikan rendah karbon, rendah energi dan juga rendah penggunaan air dalam pembangunan. Kemudian air hujan diserap dulu, ini bisa mengurangi banjir kota tentunya ya. Kemudian juga ikut terlibat dalam menjaga temperatur agar supaya tidak naik lebih dari 1,5 derajat dan terlibat dalam carbon emission reduction sesuai dengan NDC kita. Ya. Nah kemudian halaman berikutnya saya hanya kasih example role developer yang kita lakukan ya. Jadi di Sinarmat ini kita melakukan ada 4 tahapan gitu ya. Pertama adalah sebenarnya kita melakukan office building dan commercial building tahun 2011. Kemudian meningkat kepada low carbon. Kemudian baru perumahan kita lakukan di tahun 2020. Jadi agak belakangan. Kemudian di pengembangan produk properti yang lain gitu ya. Diklik, jadi secara singkat ada 8 buah gedung yang klik di next ya. 8 buah gedung yang sudah disertifikasi ya. Baik dari Green Building Council maupun dari Singapura. Kemudian ada 5 gedung yang sedang klik, yang sedang dikerjakan oleh mitra-mitra usaha kami dengan Green Building Council dan juga dengan yang lainnya. Diklik, inti resultnya adalah bahwa kita dapat energy saving 38%, air 25-40% dan juga mengurangi karbon. Ini yang sangat penting dari implementasi green building gitu ya. Klik, selanjutnya kita juga tidak berhenti, kita nambah lagi 38% dengan panel surya 15%. Jadi kira-kira sudah 60% itu nggak pakai PLN gitu ya. Kemudian ada juga tindakan untuk melakukan retrofit bangunan sehingga IKE-nya itu bisa setengahnya. Dan kemudian Green Habit itu membuat orang-orang si penghuninya itu menjadi hijau. Percuma kalau gedung kita sudah hemat tetapi orangnya nggak hemat juga percuma gitu ya. Kemudian di halaman berikutnya kita juga sudah menerapkan energi terbarukan sehingga kita juga ikut mendukung B20 di dalam rangka carbon reduction sudah 7.000 ton per tahun dan juga energi terbarukan sudah 2 megawatt peak yang kita gunakan sampai dengan tahun 2021. Intinya sebetulnya kombinasi antara membuat bangunan, penghijauan, panel surya dan juga transportasi kota yang mengurangi penggunaan mobil gitu ya. Jadi pedestrian yang menarik dan juga TOD akan dibangun 2 TOD yang sehingga orang ke Jakarta itu tidak usah menggunakan mobil lagi, kereta api dan lalu dengan angkutan umum gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian juga kita menyiapkan ekosistem daripada kendaraan listrik termasuk autonomous car, kendaraan masa depan. Dan dalam hal pengurangan zero carbon ini sebetulnya faktor-faktor dari fuel, lalu energi, lalu sampah, lalu carbon emission yang ada di bahan bangunan dan penghijauan itu menjadi komponen perhitungan. Terbesar dari riset kita adalah di energi gitu ya. Sehingga kalau energi bangunan itu menjadi titik berat maka net zero itu bisa kita capai gitu ya, kita optimis. Kemudian kita lanjut kepada kawasan pemukiman ya, perumahan. Jadi kita udah mulai di tahun 2020 untuk mensertifikasi kawasan Nafapak gitu ya. Kemudian kita juga mulai dengan kawasan TOD, apartemen dengan menggunakan S certification yang oleh World Bank ya, sudah kita mulai persiapannya gitu ya. Kita mulai kepada perumahan dan juga kepada apartemen. Klik. Nah ini kawasan kasih gambaran ya, kita mulai dengan kawasan Nafapak, perumahan ya. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan misalnya persentase hijau yang lebih besar. Kemudian mengutamakan pedestrian ketimbang mobil. Jadi kalau kita bagi jumlah simpang pedestriannya lebih besar daripada mobil gitu ya. Kemudian mengurangi air yang hujan ada 77% yang diserap di dalam bumi, 30% baru dibuang. Kemudian pemisahan limbah, kemudian aktivitas sosial, kemudian energi terbarukan dipakai, kemudian juga inovasi di botanical park dan juga tunnel ke fasilitas debris ya. Jadi ada 8 aspek yang kita tonjolkan di dalam kawasan perumahan Nafapak. Klik. Contohnya kita Nafapak dapat gold ya.
sedang mengusahakan untuk platinum, mudah-mudahan bisa disetujui. Itu ada 10 hektar yang diterapkan untuk botanical park gitu ya. Klik. Kemudian juga ini resapan air 77% diserapkan ke dalam bumi. Dan kemudian integrasi dengan transportasi sehingga orang lebih suka menggunakan pedestrian dan sepeda gitu ya. Klik. Juga penataan air, kemudian jalur sepeda, klik. Kemudian botanical park ini digunakan untuk klik konsep wetland gitu ya. Artinya di sini badan air itu dibersihkan secara berjenjang, kemudian diberi tanaman-tanaman untuk membersihkan badan air sehingga dia menjadi bersih dan bisa menjadi sumber daripada habitat gitu. Jadi burung-burung diharapkan akan masuk karena airnya sangat bersih dan dilakukan satu upaya yang sangat kondusif ya terhadap air di sana. Misalnya orang bikin barbecue, nggak boleh membuang cuciannya di danau itu, di sungai itu, harus dibungkus gitu ya. Jadi sungai itu benar-benar bersih dan dijaga oleh semua orang gitu ya. Klik. Nah kemudian Ninafapak juga menggunakan energi terbarukan untuk penggunaan umum dan fasum-fasumnya ya. Seperti itu. Nah kita lihat challenge di dalam sustainable housing gitu ya. Tadi kita mulai dengan segmen yang atas, kita juga nanti akan mulai dengan menengah dan ke bawah gitu ya. Jadi sebenarnya different market target itu akan menyerap biaya yang berbeda gitu ya. Pada sustainable housing gitu. Sementara pada bangunan komersial ini agak berbeda karena dia bisa menghemat biaya operasional cost dan mengembalikan investasinya. Ini agak beda gitu. Kalau di housing kita nggak bisa ngembaliin investasi, tetapi nanti ada benefit yang kita dapat. Jadi untuk high income segment ini memang ada high comfort dan juga implement sustainable. Jadi kayak tadi di Novapak memang ada comfort yang tinggi dan juga sustain juga gitu ya. Nah middle income ini lower comfort tentunya. Untuk low income itu saya kira implementasi daripada sustainable saja yang kita bisa terapkan gitu ya. Karena kita memang terbatas pada biaya dan keterjangkauan daripada pasarnya itu sendiri gitu. Klik. Nah di sini memang saya beri contoh ya untuk bangunan-bangunan komersial gitu ya. Nah bangunan ini memang sering ditanyakan, coba klik. Di dalam bangunan komersial itu 4%, 5% itu tambahan biaya ya. Tetapi dia bisa mengembalikan dengan adanya saving energy dan saving operational cost. Coba diklik halaman berikutnya ada contoh di sini ada gedung yang kita di GBCI udah bikin data ya. Dia tambahan biaya 4% dan dia bisa kembali tambahan dalam 4 tahun gitu. Commercial building bisa mengembalikan ini gitu ya. Klik di gedung PUPR juga demikian. Tambahan 5% dan dia kembali dalam 3 tahun. Jadi udah kembali itu tambahan investasinya. Nah klik. Nah di dalam sustainable housing ini lebih kepada healthy environment. Kemudian sustainable practice yang membawa kepada lebih resilient environment gitu ya. Lalu energy saving tidak banyak, hanya di public facility dan kesempatan di rumah-rumah apabila rumah-rumah itu mau menggunakan panel surya misalnya gitu ya. Nah kemudian untuk rumah-rumah yang affordable, saya mengambil di GBCI sudah ada yang namanya Greenship Homes gitu, kriteria. Ini yang penting-penting gitu ya, misalnya floor area dibandingkan dengan ventilasi kira-kira 5-10% gitu ya. Cross ventilasi 50% sampai 75% daripada ruang-ruang. Kemudian lighting zone ya, kemudian water saving komponen, rainwater diserap kepada sumur resapan, AC equipment dengan low energy use 50% 70%, ideal room standard adalah 9 meter persegi per orang, kemudian no asbestos ya dan material beracun yang lain. Natural lighting kira-kira 50%. Jadi natural lighting tadi Pak Baginda mengatakan itu sebaiknya dilakukan maksimalisasi dalam rumah-rumah yang affordable gitu. Sehingga tidak banyak menggunakan lighting dan juga ventilasi untuk tidak banyak menggunakan AC. Jadi kalau lengkapnya bisa di attach di website Greenship ya. Jadi saya rasa ini adalah kriteria yang umum yang bisa digunakan gitu. Untuk rumah-rumah yang affordable maupun yang menengah gitu. Kemudian saya lari ke green financing halaman berikutnya. Sebenarnya green financing memiliki peran gitu ya dalam topik seminar ini ya. Jadi mendukung pembiayaan dengan bunga yang rendah, satu. Kemudian mendukung pemberian bunga rendah ke konsumen, kedua. Kemudian memberikan keringanan pajak gitu kepada pemilik gedung. Nah, green effort ini kontribusi timbal baliknya adalah mengurangi banjir kota gitu ya, heat island effect, menambah hijau kota, energy saving, water saving, mengurangi karbon gitu, pengurangan suhu bumi, mengurangi dampak global warming dan pengurangan biaya operasional. Jadi di halaman berikutnya dari diagramnya Pak Iwan ini bentuk-bentuk daripada green finance itu ada dalam bentuk misalnya capital market green bonds tadi ya, kemudian green mortgage, kemudian green construction loan. Semua diberikan kepada pihak-pihak yang sudah underlying mendapat sertifikat gitu.
Jadi sertifikat itu adalah kunci daripada pemberian fasilitas green tadi, baik kepada konsumen maupun kepada pengembang dan kepada tadi pihak Tapera gitu ya. Jadi itu merupakan satu bukti yang memang harus dimiliki karena itu membuktikan suatu kredibilitas daripada perencanaan sampai dengan pembangunannya. Yang terakhir ini adalah kita asosiasi RE juga sudah mengusulkan juga ke Kemenko, green financing ini harusnya tepat sasaran gitu ya untuk bisa memberikan insentif keuangan. Pertama kepada developer atau pengembang suku bunga investasi yang rendah. Jadi misalkan di pasaran 8% kita diberikan 6% gitu ya. Karena itu akan cost saving gitu sehingga hal-hal yang green itu dapat dibiayai dengan bunga yang rendah. Konsumen diberikan suku bunga KPR yang rendah gitu. Misalkan KPR-nya 7% diberikan dia 5,5% gitu ya. Supaya dia tuh memilih pengembang yang green gitu. Terjadi putaran green dan juga pendidikan juga edukasi kepada customer gitu itu diperlukan gitu. Kemudian kepada pemilik gedung, misalnya gedung-gedung yang membangun ini diberikan keringanan PBB, misalnya 3 tahun sekian gitu ya. Sehingga dia menjadi semangat dan mengurangi tambahan biaya di depan gitu. Jadi ada 3 poin utama ini yang kita udah usulkan kepada Kementerian Keuangan sehingga bisa ditampung di dalam kebijakan yang akan sedang disiapkan oleh Kemenko dan BKF. Ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa berguna buat kita semua. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Ya, terima kasih Pak Ignes. Maka hampir lengkap apa yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini. Jadi kalau tadi Pak Haryo Bekti sudah menyampaikan bahwa dari segi regulator, dari segi pengambil kebijakan bahwa itu sudah ada dalam program pemerintah bahwa kita harus atau kita bisa melaksanakan mengenai sustainable fund dan affordable housing, bahwa affordable housing ini bisa dilaksanakan bukan hanya untuk bangunan high end saja, tapi ujung-ujungnya adalah ketika kita bisa melaksanakan pembangunan yang memakai rating tools atau memakai konsep-konsep dari green, ujung-ujungnya adalah healthy ya Pak. Jadi faktornya yang terakhir adalah kesehatan, di mana saat ini after pandemic kita kesehatan adalah merupakan hal yang sangat penting sekali dan juga termasuk yang menjadi berbiaya tinggi. Karena itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ignes bahwa ketika kita menyiapkan untuk kinerja bangunan hijau dari perumahan, jadi kinerjanya, kemudian mulai dari desainnya sampai kinerjanya kita ikuti, kemudian berarti kawasannya juga ya Pak Ignes, ya kawasannya juga ikut memberikan kontribusi yang besar sekali terhadap unsur sehat bagi orang-orang yang tinggal di affordable housing tersebut. Kemudian juga kita kaitkan dengan Pak Arief Baginda Siregar bahwa kalau bangunannya sudah di-certified and then we can proven bahwa Indonesia sudah melaksanakan banyak sekali sertifikasi terhadap rumah-rumah yang bisa dinyatakan secara green, maka kita bisa mendatangkan fund gitu ya Pak ya, mendatangkan chip fund atau kalau dibilang tadi kalau bisa 5% gitu Pak ya. Jadi sehingga itu mungkin dilaksanakan misalnya kalau harus dibayarkan 30 tahun dan sebagainya seperti itu. Nah, last but not least, we still have another speaker, Stephen Bornkamp. Are you still there? Ah, yes. Okay. May I ask you, Stephen, are you now in Romania or in other country in Europe? Los Angeles, south of Los Angeles. So. Oh my God, south is Los Angeles, and then what time is it now there? Coming up on, Early morning or midnight. in the midnight? Yes, absolutely. Can you hear me okay? Okay. So I would like to just reading from your LinkedIn that Stephen Bornkamp now as currently leading Smarter Finance for Families. Okay, an international project of 60+ person and 23 organizations to replicate and implement successful green homes and green mortgage programs in 90 countries across Europe, Africa, Asia, and South Africa. Okay, the Smarter Finance for Families initiative has to date certified or signed agreement to certify over 74 residential projects, including over 22,500 housing units
worth with the euro 3.35 billion of new residential construction. Okay, so it's interesting, Stephen. We would like also to hear your sharing, how we can learn and how we can adapt your program in Indonesia. For the next 10 minutes, time is yours. Great, thank you so much, and also thank you to the GBC Indonesia team. We've organized a number of events ourselves. We know how difficult it is, and it's really an honor to be invited and to be be a part of such a great event. I will talk a little bit about the program, and definitely from the chairman of Green Building Council Indonesia, Iwan's comments this morning about the need to engage the financial sector. I hope you'll see that we've definitely engaged the financial sector, and we're definitely focused on residential, which in Romania and in many of the countries we work in is definitely the most impactful area now and definitely in the future. Next slide, please. And I'll tell you a bit. I'll start first with a story before I go into the technical details. This is a building in Romania, but it really could be anywhere in the world, in my observation. It's, as you can see, it's a bit informal. The area is exposed to the elements. Doesn't look like perhaps a professional construction team has led this. The owner is obviously trying to save a lot of money and doing it themselves, perhaps. Romania isn't like Indonesia, is a seismic zone country. So in Romania they like concrete. So not only is it energy inefficient, it's likely to be unsafe. Next slide, please. And owner is doing things such as doing their own electrics. All of these things. This is a single family home. I think you can see, but this could apply to multi-unit apartment buildings, and really everything from affordable housing to middle income housing, say without the best principles employed. Next slide, please. And here's an opposite building. This is Amber Gardens. This is one of our first projects in the pilot project. I won't go into all the details here, but it's really a fantastic project, but important. This housing unit saves roughly 2 to 3 mortgage payments worth of energy savings per year compared to a standard similar home. So that's a better thing for the bank, but it's also a much better thing for the family. And of course, there's one good time to invest in a home, and that home is at the beginning of the process. So how do we bring the financial resources forward? Next slide, please. And so we also want to push forward the concept of total cost of ownership. Mortgage payment is likely to be a big cost for many people. But as we know right now in the world today, energy costs can be very significant, health costs, repair costs. So you have to look at the total impact financially on the family. The next slide, please. And so this is how do we basically apply a certified green home to a preferentially discounted green mortgage. Next slide, please. And this, I know, is not so easy to see the slide, but we have this information that everybody can look at. Very quickly, we start on the bottom right. The home buyer in our program gets a better home. They get lower cost in energy, but also better value over time because the home was constructed correctly. If we jump up to the top left, the bank provides the loan for that home, and they're able to provide a discount because their risk is lower because the buyer has lower cost and they can pay back their mortgage. On the bottom left, the project developer, they know that they actually have a buyer with slightly higher budget who can invest in many of the green principles. And in the top right, that's our job as the Green Building Council to certify for all of those parties that the green performance was achieved. Next slide, please. And I won't go into these details, but this is many of the criteria that importantly we look beyond energy efficiency. Fossil fuel use is very critical to reduce, but there's many other parts of green buildings, and I think
We do this in our program, and definitely the Green Ship program from GBC Indonesia looks at many things beyond energy. And as we just heard just a few moments ago, indoor air quality is becoming very important. Location, people like to live with nature, they like to live in walkable districts. All of these things we look at, but very importantly, it's not just green, it sells housing. So whether it's affordable housing or middle income or luxury housing, these projects are getting sold very successfully. Next slide, please. And very quickly, if you see the two columns on the left, you have the interest rate for a standard mortgage from one of our first banking partners. On the right is the discounted green mortgage. And next slide, please. And we have this in much more detail, but very briefly. On the right, we have a slightly higher priced green home that allowed us to make the investment, a slightly higher mortgage. But if we look at the monthly mortgage payment between the discounted mortgage and the vastly lower energy costs, it's cheaper actually to own a better home than on the left column, which is a standard home. And it's quite a bit cheaper, but you can basically invest a lot more. And if you look at the total cost of monthly ownership perspective, it's much cheaper to do right. Another way to look at it is how much is it going to cost you to build a bad home and live in it for 20 or 30 years. The next slide, please. And our partners launched their program. Next slide. This was another partner, Alpha Bank, that had launched a national television campaign. Next slide, please. And promoted the program across the country. Next slide. And we're now up to, these are 9 banking partners, and I actually have some that I can't announce, but have signed, but are just readying the public relations. So it's growing very fast. These are some international banks you recognize, and also many European, large European banks, and a few local banks as well. Next slide, please. And we provide to the banking partners and to the developers that we work with a lot of material to help explain what are the benefits of green building to the buyer. We have a toolkit for investors, a toolkit for banks, one for the companies that provide the solutions. Next slide, please. And our project has grown. We piloted it in Romania, but we were very fortunate to get a grant from the European Commission to work with other partners to expand. So in Europe, from as far west as Ireland to as far east as the Republic of Georgia, this is totaling about 300 million people in the combined populations. We implemented the programs in all those countries, and we're very pleased to not only be joined by Indonesia, but Colombia, Brazil, Morocco, with interest to partner and work together on green mortgages nationally, internationally, as well as share knowledge. Next slide, please. The consortium, as you can expect, is a number of green building councils, but also energy agencies, national energy agencies. Also, the United Nations Environment Program and the Danish Technical University have a partnership called the Copenhagen Center of Energy Efficiency, and they are leading our website portal and some of our work with institutional investors and other things in that nature, but also some expert organizations. And very importantly, we worked much on energy poverty. People in Need is a NGO in Central Europe that energy poverty, and we worked together with them to combine our green mortgage from private banking and to create tools for governments to implement this for the most acute cases of energy poverty and affordable housing. Next slide, please. So this number keeps changing, and unfortunately it keeps growing. We're now up to about 2,400 to 500 apartments and about $3.4 million in project value. So we are significant. We're no longer a niche, but at the same time, we have a lot of room to grow, and we need to grow not only in Europe but across the world to solve this giant problem of climate change. Next slide, please. And so
I just want to talk about some of the quick opportunities. So we have now, through this research and through our network, very extensive tools. The green building councils have very strong rating systems to check if a residential project is green or not green, and how green that it is. But also we have a lot of research that we can provide to banks, to developers, to other stakeholders, governments, to show them why this is not just an idea and what we, an objective, but rather the evidence, the financial evidence plays out. So this is, I think, very important. In this network, I showed you all of the partners involved. We work together to solve problems. If we bump into something new, this is something we can definitely work together. The concept now in 2022, we also participated in the Glasgow UN FCC COP26, and I can tell you definitely that the idea of green finance and the need for banks to be involved is definitely established. Now it's a matter of just implementing. So the banks, and not only the banks, but their regulators, their central banks, national banks, have recognized this importance. And this is really a difference from when we started our program. So this, I think, is a huge advantage to replicate these programs and expand them nationally. What's the biggest challenge, in my opinion, and my biggest fear, is that soon everyone will have a green mortgage, every bank, every country, but they will not be financing really green buildings. They will just be financing slightly less bad homes and the other buildings that we've had before. So we have to do things like Greenship, do things like comprehensive green rating tools that look, very ambitiously across the board. And this is actually good business, and it's good for people, it's good for people's finances, but we have to keep the programs ambitious. Otherwise, we're not going to solve. But we know we're coming up on 8 billion people in just a few months. Slightly less bad is not going to do it. So, and that's my final challenge, is the scaling up in a timely manner. We have a huge number of people to reach around the world. The good news is that banks can win, developers can win, and most importantly, citizens can win by just taking a longer term view and a total cost of ownership perspective. They can have it all. Next slide, please. So thank you, and I appreciate it. And here's happy to send more information if anyone is interested, and I look forward to any questions people may have. Okay, yes, there's a good word in Bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. We also say thank you very much for your sharing to us. That what I learned from your first slide, that the affordable house, the green affordable house, is not only a dream that so far to make it come true, but actually if all the stakeholders, the government, the financial, the bank, all hand in hand together, we can make this happen, and all people in all level, that it have a healthy building, healthy environment, and of course the very main goal for us is a healthy planet for everybody. Okay, interesting. So I would like to starting just to remind you all, for the participant in this webinar, if you would like to make a question, would you please to just write it down, and then later we can read it for you according to who that you would like to asking. But first, to starting the question, let me asking to Pak Haryo Bakti. Okay, I will speak bahasa to Pak Haryo Bakti. Then for the participant, you may also using the feature interpreter for continuing this discussion. Pak Haryo Bakti, kalau sudah kita tadi semuanya bisa menyampaikan bahwa ternyata untuk membuat affordable house itu menjadi green
proven Pak menurut Stephen tadi bahwa dengan banyaknya proyek yang telah dia lakukan ternyata biayanya menurun gitu Pak. Jadi di dalam operasionalnya. Jadi kita mengejar kuantitinya tapi quality-nya juga ikut dijalankan agar jangan tadi seperti diskusi saya dengan Pak Iwan bahwa kalau quality-nya nggak dijalankan akhirnya rusak, akhirnya kesehatan juga jadi korban maka biaya kedepannya akan lebih banyak lagi. Nah, menurut Pak Bekti, kira-kira tantangannya apa Pak? Untuk kita mewujudkan yang green affordable house ini. Silakan Pak Bekti. Iya baik Bu Anggia. Tadi disampaikan ya Pak Stephen ya terakhir ya. Ada certifier ya yang memastikan bahwa rumah itu pantas ya untuk mendapatkan green. Nah, kami memang tugasnya ke arah sana. Nah untuk bisa mendapatkan rumah-rumah yang bisa disertifikasi secara green tentunya ini tantangan yang besar ya karena kami nanti dengan pengembang harus berdiskusi ya, kemudian menyampaikan apa manfaatnya, kemudian pasti pengembang juga nanya benefitnya mereka apa gitu ya, atau insentifnya apa. Ini juga menjadi salah satu isu. Kemudian dari sisi masyarakatnya kita juga harus bisa melakukan ya edukasi ya, bagaimana rumah-rumah yang dibangun nanti tidak dalam waktu dekat juga dibongkar habis ya, itu nanti sudah dibuat desain yang menarik tetapi begitu dibeli dalam waktu dekat dibongkar sehingga malah membutuhkan tadi AC dan seterusnya. Nah ini juga hal-hal yang perlu kita jadikan tantangan bersama. Tadi saya sampaikan bahwa ini bukan kerjaan PUPR saja tetapi kolaps ya Bu ya, kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak gitu. Jadi masing-masing pihak kami berharap ini menjadi satu pemahaman yang sama supaya kita bisa mewujudkan itu Bu. Saya rasa itu ya untuk bisa menjawab bagaimana ini bisa terwujud tidak hanya kami tapi juga semua pihak itu perlu bisa memberikan masukan, memberikan pemahaman dan juga melibatkan diri bahwa ini sebenarnya penting bagi kita ke depan. Gitu. Iya. Demikian. Oh iya, ternyata memang kita nggak bisa sendirian ya Pak untuk melaksanakan ini. Terlalu luas, terlalu banyak pekerjaan yang memang ini harus menjadi PR kita bersama untuk kesejahteraan. Jadi tadi kalau di slide-nya dari Stephen yang pertama adalah kemudian dibicarakan tentang health and well-being. Itu kedepannya tujuan kita semua. Nah kalau gitu saya kembali ke Pak Arief Baginda Siregar. Pak kalau gitu apakah challenge di sini bisa dijadikan opportunity Pak, menjadi kesempatan kita ini kira-kira seperti kedepannya bagaimana Pak? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi seperti saya sampaikan, kita selalu bekerja sama atau selalu dengan stakeholder terutama dari PUPR ini kita bekerja sama selalu berdiskusi bagaimana mensukseskan hal ini gitu ya. Kalau dari Taperanya sendiri tentunya kita juga akan bisa memberikan program insentif kepada developer-developer yang memberikan yang mempunyai sertifikasi green gitu ya, green certification gitu. Nah tentunya bagaimana ya mungkin kita nanti akan triparty dengan bank melalui semacam green construction loan gitu ya. Sehingga kalau tanpa sertifikat misalnya dikasih 11% gitu. Tetapi dengan adanya green certificate bisa turun 3% atau berapa ya tentunya nanti bisa juga back to back fundingnya melalui Tapera demikian bisa juga. Sehingga ujungnya buat kami adalah peserta itu mendapatkan rumah yang baik. Affordable housingnya itu yang bersertifikat green dan juga nyaman buat itu, layak huni gitu. Iya. Itu yang kita sebetulnya kalau dari Tapera itu fokus kepada bagaimana membela kepentingan, kebutuhan dari para peserta.
Berarti memungkinkan Pak ya, semua dengan seperti saya cermati tadi dari presentasi dari Stephen, bahwa dengan kolaborasi ini semua, banknya juga ikut, tapi terakhir ada mention nih yang disampaikan oleh dia gitu, yaitu adalah kita memakai standar atau rating tools-nya, ya yang tadi Pak Haryo Bekti sudah menyampaikan, maka kriteria mana yang akan kita pakai atau bagaimana kita akan mencapainya. Jadi kita harus benar-benar memiliki standar, siapapun nanti yang kita akan pakai rating tools atau sertifikasi, namun demikian kalau kita tidak menyamakan satu visi, satu pendapat bahwa kita ingin rumah tersebut menjadi green, maka kita akan bisa mewujudkannya kalau kita bersama-sama. Nah, kalau gitu satu pertanyaan, Boleh silakan. nambah, Bu? Mangga, boleh dong Pak, Ini karena silakan. saya di wilayah yang penghasilan 8 juta maksimum, jadi affordable housing-nya itu tentunya sertifikat itu penting. Ya kita mengharapkan kalau memang ada special treatment gitu, kalau di tempatnya beliau tadi kan green building itu udah harganya billion rupiah. Sedangkan di kita kan hanya ratusan juta gitu ya, 30 tipe 3672 gitu. Nah itu kita harapkan kita kalau boleh saya menyampaikan di dalam forum ini, Ya, silakan kita Pak. mengharapkan sertifikasi itu kalau bisa free gitu, ada itu termasuk salah satu insentif. Ya. Dan tentunya juga kami juga akan mencoba merancang insentif lainnya seperti tadi ya, Iya, yang green construction loan yang lebih murah gitu. Iya. Dan tentunya juga selain itu juga mohon di dalam klasifikasi sertifikasi itu nanti khusus untuk yang affordable housing itu mungkin tidak terlalu ketat ininya, terlalu requirement-nya nggak terlalu tinggi, sehingga tadi kalau dalam presentasi terdahulu kalau mau benar-benar green certification ada penambahan cost 4% ya, kalau dalam hal ini ya kalau bisa 0,5 atau bahkan nggak nambah. Ya, jadi kita mengharapkan ada pembedaan lah Bu, gitu. Oke. Tapi yang penting buat kami adalah benar-benar dia juga mempunyai sertifikasi green itu. Terima kasih. Jadi bukan tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan, tapi bagaimana cara kita berkolaborasi agar rating tools-nya, sertifikasinya semua bisa dijalankan, tapi tentu ada beberapa konsekuensi. Misalnya tadi Bapak mungkin apakah untuk sertifikasi tersebut ada biaya tertentu atau kekhususan dan sebagainya. Tadi memang Pak, kalau Pak Ignas tadi kasih contohnya kan buildingnya Pak, begitu. Tapi kalau kita lihat dari Stephen ternyata kemudian di dalam pemeliharaan, di dalam pelaksanaannya juga akhirnya menjadi jauh lebih murah dengan memakai rating tools dari adaptable aja. Kebetulan kalau kita di Indonesia, Green Building Council Indonesia namanya Greenship, dan kita juga akan mengeluarkan insya Allah harusnya sih sebelum G20 kita udah keluar ya Pak ya rating tools kita. Mudah-mudahan ini bisa juga di-adopt dan kita bisa menjadikan pilot project dari tempatnya Pak Haryo Bekti, bahwa kita ikut terlibat di dalam menggreenkan sustainable dan affordable house. Nah, Pak Ignas yang terakhir, ini bajunya dua nih Pak, saya tanya dulu, tadi kan ada aspirasi Pak dari Pak Arief Siregar Pak, bahwa apakah kita bisa Pak mengkondisikan mengenai sertifikasi dan sebagainya, tapi sekaligus Pak sebagai pengembang gitu, apakah ini kita bisa wujudkan Pak, sekaligus bahwa tantangan ini bisa menjadi opportunity. Silakan Pak Ignas. Oh ya. Oke, terima kasih Bu Anggia. Begini, kalau saya simpulkan sebetulnya ada yang berbeda antara bangunan komersial dan perumahan gitu ya. Pada bangunan komersial memang bisa ada pengembalian daripada rendahnya biaya operasional kepada tambahan biaya gitu ya. Tapi kalau untuk perumahan saya kira ini nggak ada, karena ini lebih kepada kenyamanan dan tadi kepada resilience-nya kawasan gitu ya. Dan untuk perumahan-perumahan yang menengah ke bawah saya rasa seharusnya bisa dilakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan juga Green Council GBCI ya. Bagaimana terutama biaya-biaya sertifikasi bisa direndahkan.
Kalau syarat-syaratnya menurut saya jangan ditawar ya, karena dari rating housing sendiri sudah cukup memberikan toleransi yang cukup banyak terhadap bagaimana kita menggreenkan sebuah rumah gitu ya. Nah, saya rasa sangat penting sekali adalah sertifikat ini sebagai underlying gitu ya, karena mendapat sertifikat itu nggak gampang. Dari mulai desain, construction, pengawasan, kadang-kadang saya menemui di lapangan itu misalkan cantilever harusnya 2 meter di dalam desain ya, lalu di lapangan hanya 1 meter gitu. Nah ini kita harus lihat lagi perhitungan OTTV-nya bagaimana gitu. Atau ya bongkar harus tetap 2 meter gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus menjamin bahwa di pelaksanaan itu benar sesuai dengan janji pada waktu didesain gitu. Itu gak gampang. Belum lagi sidang-sidang oleh 5 expert dari green building yang harus dilalui ya. Jadi sertifikasi itu tidak gampang dan itu gak main-main gitu. Sehingga sangat layak untuk jadi underlying daripada pemberian green loan tadi gitu. Baik kepada developer, kepada konsumen, kepada juga peningkatan pajak bagi yang membuat sertifikasi green gitu. Jadi pemerintah saya rasa ini sudah kita masukkan, mudah-mudahan bisa didengar dan bisa menjadi kenyataan ke depan kita ini underlying-nya pasti harus sertifikasi, nggak bisa enggak gitu. Nah ini menjadi dasar daripada pemberian green financing. Nah perkara tadi yang Pak Baginda saya kira kita bicarakan antara bersama dia, antara pemerintah, swasta, REI dan juga Pak Iwan, kita duduk bagaimana ini bisa dimurahkan biaya sertifikasinya, namun syarat-syaratnya saya agak keberatan kalau dikurangin gitu Pak. Terima kasih. Oke, saya cek waktu dulu. Jadi semoga itu juga tadi bisa menjawab dari pertanyaan kita semua, challenge dan opportunity-nya artinya kita bisa laksanakan, namun demikian rating tools-nya atau itu kita harus bisa tetap laksanakan Pak. Jadi jangan sampai ketika didesain dengan sudah banyak bukaan, menghemat listrik, menghemat pemakaian AC dan sebagainya sehingga ada natural ventilation, natural lighting masuk ke dalam, kemudian besoknya jadi kamar Pak semuanya gitu ya, atau memperlebar dapur gitu Pak. Itu pertanggungjawaban kita juga ya Pak di dalam sertifikasi, di dalam mengontrolnya. Saya akan tanya dulu kepada panitia apakah kita cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari audiens di webinar? Atau bagaimana? Karena saya lihat tadi juga Pak Parman dan sesi selanjutnya sudah bersiap, saya tidak ingin mengurangi waktu di kebelakangnya. 2 menit lagi, apakah kita... Oh ada 2 pertanyaan, Alhamdulillah. Boleh kita sampaikan 2 pertanyaan, kita bacakan? Bisa tayang sebentar. Oke. Saya juga mesti kebaca ini ngelihatnya. Kita sebentar ya, kita akan baca karena kita lihat animonya banyak sekali ternyata bahwa kita bukan ingin bersekedar mengatakan bahwa affordable house tidak layak untuk green, justru affordable house itu harus green. Ya oke, yang mana kita akan bacakan? Oke. Alhamdulillah. Gede-gede nih, kelihatan bagi saya. Okay, Steve, if you still there, this is a question for you. And then from this Muhammad Aditya Ahmad to Mr. Stephen Borenkamp, one of the challenge in applying green building technology is the lack of political support. How would you suggest to developing countries such as Indonesia to overcome that? Okay, Steve, this is the question for you. Time is yours. Well, the simple answer is we overcame the lack of support by not needing any government support in the beginning of our project. It was entirely a private sector initiative. We worked with the bank. The bank was willing to provide a discounted mortgage. We worked with private developers who were willing to build to a better standard than the government required. We worked with the companies, the architects, the engineers, the installation, the heat pump, every provider, all 100% private sector. The only part of government that was involved was the issuing of the energy audit. And to be 100% honest, this was a problem in Romania. There was corruption in the energy audit process. There were projects that were getting a top mark when in reality, they deserved a bottom mark. But what we did is rather than avoid that, we worked with the government and we said, we're going to work with the energy audit system. We're going to double check it because we're going to tell the bank if the energy audit was correct or not, because the bank is our stakeholder as well.
And then over time, I think what happened was the building standards were raised significantly. So now many of the new residential projects are very green projects. So it really made the government's job of implementing energy standards easier, I think, because a lot of the industry was already doing it. Nobody could say that this was not possible in Romania because many in Romania were doing it. So definitely government support is always helpful. But I think the best thing that people that are not in government can do is just start building things correctly and making them successful. That I think governments will respond. Okay. Yes. Thank you, Steve. That's indeed that's why we are all here as a team together. Nobody as more higher than the other, but to make it this of the healthy building program of this affordable house can be as a green building is possible with the good willing from the all stakeholders, from the financing, from the government, from the stakeholder, from the developer, all of us, from the political also, all of us, and in hand and to prove it can be happen. Okay, and mangga silahkan Pak. Yeah. Just want to mention something to Stephen. There's Indonesian government. It is, in my opinion, they are very sportive in terms of promoting the green issues here. So I don't think that's we are lacking of government support, not at all. That's why here Pak Haryo present in this forum, basically try to inform all of us about how Indonesian government concerned and they really wants to promote those issue. Concerning the green building. Yes. The green environment thing. Yeah, the green building for the affordable house. That's what you mean. Yes. Yeah, Steve, that's why Green Building Council Indonesia invite all the stakeholders here, including the government, including the regulator here, that we are really hand in hand and of course to show it to everybody here that we are not lack of the relationship to inform each other that we're gonna make it. We're gonna make it together as a team. We're gonna make it. Yep. Oke, I hope that secara cepat saja saya akan bacakan satu pertanyaan lagi, yaitu tidak disebutkan namanya. Kebetulan saya dari pihak developer, dari tadi dimention green KPR, green bond atau financing untuk developer. Tapi sebenarnya apakah benar-benar ada saat ini produk-produk demikian di pasar saat ini? Dan kalau tidak ada, apa sekiranya yang dapat dilakukan oleh developer agar financing ini diadakan? Karena pada saat ini sudah ada beberapa developer yang telah membangun perumahan dengan sertifikat H. Namun saya tidak menemukan adanya produk financing terkait Green KPR ini. Terima kasih. Oke, kira-kira kepada siapa ini saya sampaikan? Kepada Pak Arief Baginda Siregar, silahkan Pak. Terima kasih Bu. Jadi teman developer, saya mewakili untuk yang affordable housing. Jadi ya tentunya untuk dasar utama green financing adalah terletak pada certification. Kalau itu sudah ada, kita sudah ciptakan, sudah kita jalankan mekanismenya, tentu produk ikutannya itu akan mudah untuk kita launching. Jadi memang kalau kami dari Tapera, memang kemarin kita mengajak GBCI, bahkan kami menghadap ke Pak Dirjen DJPI, Pak Eri Teset, bosnya Pak Haryo, itu mengutarakan hal tersebut betapa pentingnya green certification dan ternyata
beliau menanggapi dengan serius gitu ya, dengan serius, makanya ada IGHP dan lain-lain. Ini kita lihat saja waktunya kalau sudah, tapi kalau yang tadi itu sertifikat AIDS itu mungkin itu untuk urusan komersial ya, saya tidak mewakilkan komersial. Saya mewakilkan yang affordable housing, itu pun saya concern sama tentang green certification. Jadi kalau itu ada tentunya kita semua berusaha untuk apa yang dikatakan Pak Ignas tadi, gimana nih insentifnya. Tentunya kita kesananya akan terus memperjuangkan itu gitu. Jadi kita nggak berhenti di sini gitu. Itu aja sih Bu. Indeed. Semangatnya di situ. Semangatnya ada di situ. Oke, satu kalimat penutup dari Pak Ignas sebagai developer dan juga sebagai GPCI. Sekaligus sebagai penutup ya Pak. Bunyi kok Pak katanya. Oh ya, oke. Jadi saya rasa ini sangat relevan dengan apa yang banyak pengembang lakukan ya. Banyak sudah pakai S untuk perumahan maupun untuk bangunan komersial, udah disertifikasi, tetapi dananya ini belum ngocor gitu ya. Jadi memang selama ini ada pembahasan mengenai green financing itu dibahas terus pada tingkat menteri, tingkat BI dan lain-lain ya. Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang ini nggak terlalu lama, itu saya udah lihat bocorannya dari pembahasan BKF, itu sudah keluar rekomendasi untuk Menteri Keuangan gitu. Apa yang dilakukan itu adalah fiskal and non-fiskal insentif ya. Itu akan keluar gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan underlying green sertifikat ini itu bisa diwujudkan gitu. Mudah-mudahan kita harapkan demikian. Terima kasih. Oke, karena keterbatasan waktu juga kita harus menyelesaikan sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas peran serta dari Bapak Ibu sahabat teman-teman semua di sesi webinar. Terima kasih juga kepada Pak Arief, Pak Haryo Bekti, Pak Ignas. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Terakhir, apabila ada salah kurang kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Anggia Murni dan juga para narasumber kita yang telah membahas topik yang sangat luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Dan tentu pembahasannya ini sangat luar biasa dari sesi pertama diskusi kita hingga sesi ketiga.